Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Agnestia, saya CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya kali ini, yaitu yang bernama Ibu Siti Ekawati. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri Dwarego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Eka kabarnya? Alhamdulillah. Oke, Bu Eka, sebelum kita masuk ke observasi kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Eka ya. Semoga dengan percakapan pra-observasi ini Bu Eka semakin siap untuk melakukan supervisi kelas. Pertanyaan yang pertama adalah, baik, menurut Anda tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Eka apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di materi struktur tumbuhan ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan jaringan yang menyusun organ tumbuhan, serta peserta didik juga mampu membedakan secara morfologi organ pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Oke, pertanyaan yang kedua ya Bu Eka. Menurut Bu Eka, area pengembangan yang hendak dicapai nih? Area pengembangan yang ingin saya capai melalui pembelajaran di struktur tumbuhan ini ada dua, yaitu area pengetahuan atau kognitif dengan area keterampilan. Area kognitif ini yang ingin saya capai adalah peserta didik itu mampu atau dapat mendeskripsikan jaringan yang menyusun organ tumbuhan, dan peserta didik dapat membedakan organ-organ pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil secara morfologi. Lalu untuk area keterampilan, saya ingin mengembangkan kemampuan kolaborasi siswa melalui kerja kelompok dan kemampuan komunikasi siswa melalui metode diskusi dan presentasi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Bu Eka, strategi yang dipersiapkan nih untuk observasi kelas Bu Eka? Oke. Strategi pengembangan yang saya siapkan, ya saya menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik, dan saya mengaitkan dengan kompetensi sosial emosional, di mana saya juga menggunakan model pembelajaran discovery learning, menggunakan metode diskusi dan observasi. Nah, observasinya ini saya lakukan di sekitaran sekolah karena saya menggunakan tanaman-tanaman yang hidup di sekitar lingkungan sekolah. Setelah melaksanakan percakapan pra-observasi ini, apa yang Bu Eka dapatkan? Setelah melakukan diskusi bersama Bu Cindy, saya merasa lebih yakin dan percaya diri lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi nanti. Oke, terima kasih Bu Eka. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaan kegiatan pembelajaran insya Allah dilaksanakan pada hari Senin di jam pelajaran ke-7, 8 dan 9 di kelas 8. Oke. Semoga semuanya berjalan lancar Bu Eka, dan
diberikan kesehatan selalu. Terima kasih sudah melaksanakan percakapan praobservasi ini. Tetap semangat, sukses selalu Bu Eka ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Eka. Pokoknya Bu Eka harus semangat ya, gak usah tegang ya Bu Eka. Siap-siap. Medianya udah ada kan di kelas? Sudah. Kan kita observasi sama teman data medianya sudah disiapkan tadi. Kelas 8A ya Bu Eka. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hafiz Maulana. Hadir. Alfar. Hadir. Andini. Hadir. Hadir. Arif. Hadir. Askia. Hari ini kita akan belajar tentang struktur tubuh pada tumbuhan, lebih khusus tentang pengenalan organ pada tumbuhan. Nah, hari ini meminta kalian duduk berkelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan, dan kalian mengisi secara berkelompok untuk mengetahui tentang bagian organ tumbuhan dan juga fungsi pada organ tumbuhan. Sudah siap? Silakan duduk berkelompok. Ya, silakan. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian isi. Silakan perwakilan kelompoknya maju untuk mengambil lembar kerja. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Nama organ daun fungsi untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah pengolahan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh zat makanan. Kemudian nama organ adalah batang, fungsi sebagai sarana transportasi, mengangkut zat makanan dari akar ke daun yang atau hasil pengolahan makanan dari daun ke keseluruhan bagian tumbuhan. Kemudian nama organ akar, fungsi menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau volume tanahnya, menyerap air dan nutrisi sebagai penyumbang tumbuh-tumbuhan sebagai saluran air, pendekatan batang dan memberikan cabang makanan. Dia memiliki akar yang halus, kemudian bisa disembunyikan
Ada yang mau ditanyakan? Pohon cabai termasuk dari apa? Cabai termasuk tumbuhan Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Tadi sudah berdiskusi bersama dan presentasi tentang materi organ tumbuhan. Ibu tegaskan lagi bahwa tumbuhan itu dibagi menjadi dua kelompok, ada dikotil dan monokotil. Semua organ punya perbedaan. Salah satu contohnya adalah akar, ya. Akar dikotil itu punya bentuk tulang. Kalau yang serabut itu akan monokotil. Jangan sampai keliru. Lalu batangnya, batang monokotil itu bagaimana? Beruas, ya, tidak bercabang. Kalau yang bercabang itu batang dikotil. Sekarang ibu tanya, pohon kunyit punya cabang nggak? Pohon pisang punya cabang nggak? Nggak punya. Makanya dia monokotil. Yang punya cabang itu adalah pohon mangga. Itu adalah dikotil. Oke? Nah, karena jam sudah selesai, silakan Dina pimpin kembali untuk doa di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan percakapan rasa observasi. Jadi selamat siang Bu Eka. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Tujuan dari coaching kali ini adalah untuk menindaklanjuti hasil observasi pembelajaran di kelas Bu Eka kemarin, ya Bu Eka, dan kita akan mengadakan yang namanya self assessment, jadi penilaian untuk diri sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eka. Karena kemarin kita sudah melakukan pembelajaran observasi pembelajaran di kelas Bu Eka, ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Eka setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah perasaannya lega setelah dilakukan observasi, ya, pada pembelajaran yang saya lakukan, di mana saya mendapat pengetahuan baru, terutama dalam hal menyusun RPP berdiferensi berbasis PSE dalam pembelajaran saya. Oke, terima kasih Bu Eka. Menurut Bu Eka, apakah pembelajaran yang dilakukan di kelas sudah sesuai dengan RPP? Sejauh pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam RPP, dimulai dari pendahuluan sudah saya lakukan persepsi, terus juga dalam kegiatan inti semua tahapan di dalam discover learning-nya sudah berjalan, dan di kegiatan penutupnya pun saya sudah lakukan, termasuk untuk refleksi siswa dan juga penilaiannya. Baik, Tentang pengetahuan. ya, luar biasa sekali Bu Eka. Lalu ketika Bu Eka di kelas melakukan pembelajaran, apa yang kendala atau hambatan yang Bu Eka temukan? Kendala yang saya temukan kalau dalam diri saya pribadi dalam pembelajaran, saya masih terhambat dalam penggunaan media metode yang cocok pada materi tertentu, sedangkan pada anak itu adalah karena kelompok pembelajaran itu kan kemampuan anaknya heterogen, berbeda-beda gitu.
di mana ada satu kelompok anak yang berisi anak yang lumayan pengetahuannya dan ada anak yang kurang. Nah, anak yang sudah lumayan pengetahuannya ini cenderung mengerjakan tugasnya lebih cepat dibandingkan yang kurang. Nah, yang lumayan ini terkadang kalau sudah selesai mengerjakannya dia sibuk dalam arti ngobrol sehingga menciptakan kelas yang agak bising. Jadi agak menghambat anak-anak yang kemampuan belajarnya agak kurang. Baik Bu Eka. Menurut Bu Eka, untuk mengantisipasi tadi katanya anak ada kalau yang lebih cepat paham itu lebih cepat selesai juga. Menurut Bu Eka, apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Untuk pembuatan kelompok, jadi kedepannya saya akan membuat kelompok yang lebih merata. Jadi dalam kelompok itu anaknya itu tidak hanya berisi anak yang berkemampuan lebih, tapi bercampur dengan anak yang kemampuannya kurang, sehingga saya menginginkan kedepannya di dalam kelompok ini ada kegiatan tutor sebaya, jadi saling mengajarkan. Gitu. Ya. Tadi kendalanya di media ya Bu Eka. Untuk mengantisipasinya ke depan media yang selain yang tadi di kelas digunakan di kelas, menurut Bu Eka apa? Karena saya kan materinya adalah jaringan menggunakan lingkungan sekolah dan itu kan masih makro ya jaringannya organ. Nah, kedepannya saya ingin menggunakan media berupa lab virtual seperti PET sehingga anak terbayang, karena kan tidak semua sekolah punya laboratori. Jadi saya berharap kedepannya menggunakan media digital. Berarti lab digital ya Bu Eka. Selain lab digital berupa PET, ada yang lain? Mungkin nanti saya akan menampilkan gambar ya melalui PPT gitu ya, atau bisa menggunakan cetak, diagram, poster seperti itu untuk membantu pemahaman siswa. Karena kan materi jaringan itu cenderung abstrak, dia menjadi pengetahuan yang sifatnya konkret. Luar biasa sekali ya Bu Eka kalau itu dilaksanakan. Nah, pada saat Bu Eka melakukan pembelajaran, menurut Bu Eka hal positif apa yang sudah Bu Eka lakukan? Nah, pembelajaran yang saya lakukan terhadap anak-anak pada materi jaringan tumbuhan, anak-anak terlihat antusias, terus juga terlihat aktif dalam pembelajarannya, dan itu merupakan sesuatu yang bisa menciptakan kebermaknaan dalam belajar. Saya harapkan seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Eka ya. Aktifnya seperti apa nih kalau boleh tahu? Jadi dalam pembelajaran ini kan ada verifikasi di mana anak-anak itu presentasi. Nah, ketika presentasi itu anak-anak banyak yang melemparkan pertanyaan dan dijawab. Lalu dalam kegiatan mencari pembuktian, identifikasinya itu anak-anak juga banyak berdiskusi gitu, antar kelompoknya, antar anggota kelompoknya. Luar biasa ya Bu Eka, bagus sekali. Untuk ke depan nih, menurut Bu Eka rencana tindak lanjut yang akan Bu Eka lakukan? Rencana tindak lanjut atas masukan dari coach ya yang mengobservasi saya itu ada kekurangan, terutama selain dari media, teknik itu saya juga dikasih masukan untuk menggunakan teknik step stop atau mindfulness, di mana itu bisa memberikan anak rasa nyaman agar belajarnya itu lebih fokus. Lalu saya juga ingin menyisipkan ice breaking, karena kan terkadang materi IPA itu terutama yang biologi itu kan cenderung membaca dan itu mengantuk, sehingga ketika ada anak fase jenuh, ketika melakukan ice breaking, semangat anak-anak untuk belajar bisa meningkat lagi. Oke, kapan akan dilaksanakan, mulai kapan? Setelah kegiatan, karena kita belajarnya kan kedepannya ya, sudah pasti kedepannya setelah ada observasi. Tapi dalam waktunya karena kita sudah menjadi PTS, insya Allah melakukan setelah dilakukan PTS, terutama pada memasuki materi selanjutnya. Apakah ada yang akan mengingatkan mereka untuk melakukan lebih
membuat notes. Membuat notes. Oke, terima kasih Bu Eka, luar biasa sekali percakapan kita kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekarang juga sudah baik, nanti semoga lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, satu lagi ada ini pengembangan rencana pengembangan diri menurut Bu Eka. Mangga silahkan diisi. Baik, ini lembaran yang diisi yang tadi. Pangan tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilannya di sini. Silakan boleh diisi. Mulai Bu Eka. Satu lagi, bagaimana perasaan Bu Eka? Bagaimana perasaan Bu Eka setelah melaksanakan percakapan kita hari ini? Alhamdulillah lega, dan saya mendapatkan banyak solusi, terus insight, terutama dalam pembelajaran. Karena sejatinya guru itu kan harus belajar terus, jangan berpuas diri, terutama dalam mencerdaskan anak-anak. Jadi saya tahu apa itu teknik staff, terus juga apa itu PSE yang selama ini kan tidak pernah saya lakukan dalam pembelajaran saya. Oke, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Mohon maaf atas terganggunya aktivitas. Terima kasih sekali lagi. Bu Eka, silakan jika ingin melanjutkan aktivitas. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.